Production. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Alfredo. Di video pertama kita udah bahas tentang gimana background introduction-nya Bandi, apa aja yang ngelakuin terhadap korbannya, dan juga sampai akhirnya ke hukuman mati dia di kursi listrik. Nah, untuk video lanjutan ini atau part 2 ini aku ingin lebih nyorotin kenapa sih dilakuin ini gitu loh. Jadi modus operandinya dan apa sih yang nge-trigger dia untuk melakukan ini semua, teman-teman. Jadi ayo kita bahas. Oke, pertama adalah modus operandi, teman-teman ya. Jadi targetnya si Bandi ini adalah wanita-wanita berambut coklat kehitaman atau brunette, bertubuh kecil, kebanyakan bertubuh kecil dan berusia dari 12 sampai 16 tahun, teman-teman ya. Dan semua korbannya ini adalah mahasiswa atau dari kalangan kelas menengah ya. Dan ketika berburu atau hunting, si Bandi ini akan melakukan ritual atau kebiasaan, kalau boleh dibilang, bahwa dia tuh bakal memabukkan diri sendiri atau mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sangat-sangat banyak, jadi mabuk gitu, teman-teman ya. Dan ada beberapa metode yang digunakan oleh Bandi dalam melakukan aksi kejahatannya, teman-teman. Yang pertama, dia akan membobol rumah korban, kemudian menghantam korban itu dengan palu atau linggis ketika mereka tidur. Yang kedua, dia menggunakan tipu muslihat gitu, teman-teman. Dan yang ketiga ini yang paling efektif adalah dia ini terkenal karena looks-nya, atau dia ini rely on his looks. Jadi dia ini pede kalau dirinya ini tuh sebenarnya itu charming dan good looking gitu, teman-teman. Jadi metode terakhir ini sering berhasil karena in fact bahwa banyak wanita itu menganggap si Bandi ini ya orangnya itu good looking atau rupawan gitu, teman-teman, dan charming. Justru dengan ini Bandi itu memanfaatkan kelebihannya ini untuk melakukan aksi kejahatannya. Bahkan Bandi dengan leluasa dapat melakukan penculikan di siang bolong, teman-teman. Jadi dia nggak jarang melakukan di malam hari, tapi dia juga melakukan bahkan di siang hari karena confidence-nya dia tadi. Fitur wajah Bandi ini meskipun karismatik atau tampan ya, tapi dia itu tergolong biasa aja gitu. Jadi wajahnya ganteng tapi tidak memorable, teman-teman. Ganteng tapi tidak memorable ya. Jadi ini memungkinkan si Bandi ini untuk secara total itu merubah penampilannya. Jadi dia itu bisa pura-pura pakai kumis palsu atau nemuin kumis, ngubah gaya rambut, dan juga dia juga memakai topi. Bandi juga sering menyamar sebagai polisi atau firefighter atau petugas pemadam kebakaran, teman-teman. Kadang Bandi ini memakai perban lengan palsu dan berpura-pura sakit tadi ya, itu salah satu metodenya. Atau tongkat, jadi kakinya mungkin terluka gitu, teman-teman, untuk meraih simpati korban, dan it works, berhasil. Dia akan meminta bantuan karena rasa iba korban, teman-teman, untuk membawa barang-barangnya dia itu masuk ke mobilnya yang Volkswagen tadi, teman-teman, atau menanyakan tujuan. Jadi dia pura-pura nanyain alamat gitu, teman-teman ya. Dan waktu korbannya lengah, Bandi ini akan menghantamkan crowbar atau linggisnya itu. Korban otomatis pingsan, kemudian dia masukkan ke dalam mobil dan memaksa korban untuk memakai handcuff. Jadi makanya tadi banyak ditemukan ya awal untuk kejahatannya di mobil. Jadi dia ngantemin linggisnya ini secara brutal sebelum mereka, dan juga si Bandi ini akan melepaskan baju dan celana korban untuk dihilangkan barang buktinya ya, teman-teman. Kemudian membakarnya gitu setelah membunuhnya tentunya, atau akan melepas bajunya sendiri untuk menghilangkan jejaknya sendiri, teman-teman. Bandi ini juga dikenal menggunakan metode strangulation atau mencekik korbannya, ingat, kehilangan nyawa, teman-teman, dan kepalanya setelah meninggal lalu decapitate the heads of the victim, dan juga menyimpan beberapa tengkorak korban sebagai trofi atau piala. Dan dia juga mengkremasi, teman-teman,
atau membakar kepala korban yang cedera parah di tunggu perapian. Jadi luar biasa sekali kejamnya Bandi ini teman-teman. Jadi jangan over glorify karena dia charming atau good looking, but the crime was horrific teman-teman. Nah, ketika Bandi ini membunuh Lynette Culver, dia itu menenggelamkan korbannya ini di bathtub. Dan pada kasus yang di residensi Omega Sorority House itu, dia menghantam semua 4 korban, yang 2 tewas dan 2 selamat tadi itu dengan balok kayu teman-teman, sangat-sangat brutal. Bandi juga akan kembali mengunjungi korbannya setelah meninggal. Jadi dia setelah korbannya meninggal dia pergi dong. Tapi setelah beberapa waktu dia akan kembali lagi mengunjungi korban-korbannya yang kebanyakan dia buang di Teller Mountain atau Gunung Teller. Dan Bandi mengaku dia memakai riasan kepada mayat-mayat korban, kemudian melakukan aktivitas seksual teman-teman, dan akan berbaring di samping mereka, di samping korban itu selama berjam-jam. Bayangin, itu tentunya bau ya teman-teman, karena imagine kalian udah mereka udah jadi korban itu kan berhari-hari tinggalkan, kemudian dia balik lagi, kemudian dia laying down, jadi jaraknya kan deket banget gitu loh, kayak berbaring bersama gitu. Setelah itu dia dikenal juga sebagai nekrofilia ya teman-teman, karena dia juga melakukan notis seksual kepada korbannya. Setelah itu dia juga akan memakai pakaian baru teman-teman, dan juga memberikan cat kuku di jari korbannya. Dan Bandi juga menyimpan foto-foto korban yang diambil dengan kamera Polaroid yang dia bawa, itu sebagai cara dia mengingat kejahatannya. Serem banget. Ada satu quote lagi yang saya mau highlight di sini. You feel the last bit of breath leaving their body. You looking into their eyes. A person in that situation is God. So Bandi ini mungkin karena dia confident, jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebagai bentuk penghukuman kepada orang. Dia jadi narsistik teman-teman ya, dia menganggap dirinya itu Tuhan karena dia bisa berhasil mengambil nyawa seseorang gitu. Oke. Di satu wawancara ada interviewer bernama Dorothy Lewis yang mewawancarai Bandi selama 7 jam. Dia mendiagnosa Bandi ini sebagai manic depresif. Dia menderita manic depresif. Dia juga menyimpulkan bahwa semua itu dilakukan pada masa-masa kelam Bandi ya. Jadi masa-masa depresinya Bandi itu Bandi lampiaskan dengan cara membunuh. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa Bandi ini memiliki masalah terhadap hubungannya dengan Samuel Cowell. Jadi Samuel Cowell ini adalah kakeknya Bandi teman-teman ya. Dia adalah seorang diakon gereja. Kakeknya Bandi ini dikenal sebagai seorang yang suka membuli kaum yang dia anggap lemah teman-teman ya. Dia dikenal sebagai fanatik yang membenci Afrikan atau orang-orang Afrika, African Americans, Hispanic atau Spanish, dan Italian, Katolik serta Yahudi. Jadi dia Kristen tapi dia benci semua itu gitu loh teman-teman. Kakek Bandi juga dikenal sebagai orang yang suka menyiksa hewan peliharaan seperti anjing dan kucing teman-teman. Dia juga suka menyimpan banyak video pornografi, dan diakui oleh Bandi bahwa dia kecanduan pornografi itu membuat dia melakukan hal-hal kejam tersebut karena jenis film atau jenis pornografi yang disimpan oleh kakek Bandi itu adalah jenis-jenis yang menggunakan kekerasan, menggunakan hal-hal ekstrim gitu teman-teman. Oke, dan ini adalah penutupnya. Jadi ada beberapa notes yang mau saya kasih dan menurutku penting. Jadi sebelum melakukan eksekusi atau dieksekusi, Bandi itu ditanya tentang unsolved murder di New Jersey, Illinois, Texas, dan Miami. Tapi dia menolak keterlibatannya dan kasusnya sampai saat ini masih dibuka teman-teman ya. Jadi ada serial killer lain gitu, tapi dituduhnya ke Bandi, tapi dia nggak mau ngakuin itu. Bandi juga dituduh sebagai pelaku dari Santa Rosa Hitchhiker Murders, di mana ada 7 hitchhikers yang bersamanya wanita yang dibunuh di Sonoma County dan Santa Rosa pada tahun 1972 dan 1973. Tapi pada akhirnya tidak terbukti teman-teman. Dan yang terakhir adalah sebelum eksekusinya, Bandi itu mengaku telah membunuh lebih dari 100 orang
dan korban pertamanya adalah seorang pria. Oke teman-teman, jadi itu ya serial killer yang kita bahas pertama di episode Alfredo bahas true crime kali ini, yaitu Ted Bundy. Dari backgroundnya, dari gimana cara dia melakukan pembunuhan, siapa korbannya, apa motivasinya. Ternyata diakuin di wawancaranya bahwa pornografi adalah hal yang membuat ini semua. Di kecanduan pornografi, sikap narsistiknya, dia adalah seorang sociopath, psychopath, dan pada akhirnya membawa dia untuk melakukan kejahatan tersebut. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk kasus kali ini. Untuk berikutnya kita akan banyak lagi bahas tentang profil serial killer yang ada di Amerika ataupun dunia. Nah, untuk kemungkinan, jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa tulis di komen mau bahas siapa. Nanti kita akan research terutama tentang detail apa yang dia lakuin dan apa yang sebenarnya terjadi gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja videonya sampai saat ini. See you guys on the next video. Bye bye.